Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI memutuskan untuk menunda sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sebelumnya sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dijadwalkan pada pagi tadi, Kamis 22 Agustus 2024. Namun sidang paripurna ditunda karena tidak memenuhi quorum dan terbaru dipastikan tidak akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada di masa persidangan sekarang. Sementara itu sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di berbagai lokasi. Dan sebelum kita mulai dialog pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu menampilkan tanggapan pemerintah atau sikap pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dan hari ini kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar, ya. Tadi DPR sudah menyatakan, ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun kondusivitas harus tetap kita jaga, ya. Ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, sementara itu beberapa saat yang lalu kita juga menyaksikan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang menyatakan bahwa hari ini tidak ada pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dan tidak cukup waktu untuk dilakukan di Selasa pekan depan. Dan apakah ini menjadi jaminan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak dilakukan untuk periode ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Fitra Arsil. Kemudian ada pakar politik BRIN Profesor Siti Zuhro dan Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat. Selamat malam Mbak. Mbak. Mas. Baik, saya ingin ke Prof. Fitra terlebih dahulu dengan pernyataan terbaru dari Wakil Ketua DPR RI bahwa tidak ada pengesahan di periode ini karena tidak cukup waktu hingga Selasa nanti yang memang sudah memasuki masa pendaftaran calon kepala daerah. Apakah ini menjadi jaminan memang tidak akan ada pengesahan revisi undang-undang di periode yang ada sekarang? Ya,
Saya melihat begini ya. Ini pengambilan keputusan di negeri kita ini energinya besar betul ya. Jadi ada konflik dulu antar lembaga negara, ada aksi dulu dari massa mahasiswa dan guru besar, para intelektual dan sebagainya, baru kita mendapatkan putusan. Dan akibat yang terjadi adalah sebenarnya apapun yang menjadi statement, karena sebenarnya kita tidak bangun ini dalam situasi yang tenang, damai begitu, ini mengakibatkan kecurigaan publik juga. Tidak mudah orang percaya bahwa apa ini benar terjadi begini, karena punya pengalaman buruk nih. Ya, siapapun yang mengambil keputusan punya track record problem gitu ya di belakangnya, sehingga orang wah, apa benar DPR nggak jadi memutuskan, tiba-tiba nanti keluar Perpu, ada modifikasi pengambilan keputusan yang lain. Saya kira ini salah satu kritik penting buat cara bernegara kita. Ya, jadi saya kira ini memang sejauh ini kita bisa dengar pernyataan dari pemerintah dan DPR, dan saya kira ini mudah-mudahan menenangkan semua pihak. Tapi di sisi lain kita perlu evaluasi cara kita mengambil keputusan, cara kita melakukan hubungan relasi antar lembaga negara, cara kita berkomunikasi dengan publik kita, cara kita membentuk aturan dalam seleksi kepemimpinan di negara kita. Baik, Prof, tadi sempat menyinggung soal modifikasi pengambilan keputusan. Artinya ini masih akan kemungkinan terjadi di rentang waktu 23 hingga 27 Agustus mendatang. Kalau bicara kemungkinan masih ada kemungkinan, tapi saya nggak mau melakukan dinamisasi opini publik lagi gitu ya, bikin kecurigaan lagi bahwa ini akan ada Perpu nih tiba-tiba. Bisa juga karena Perpu kan begitu diputuskan dia nggak perlu paripurna, langsung berlaku seketika, dan itu mengikat juga, sama mengikatnya dengan undang-undang. Ya bisa juga terjadi, atau ada modifikasi keputusan yang lain bisa juga terjadi. Tapi kita mencoba membangun kepercayaan sekarang kepada lembaga-lembaga negara. Saya kira ini dinamikanya tinggi sekali. Kalau kita ikuti isu ini memang kalau kita mau cari apa kita perlu percaya dengan apa yang terjadi, kita memang menarik sekali. Ini isu substansi masalah ini bukan hari ini nih diskusinya. Dari 2004 di Undang-Undang 32 2004 itu ada aturan itu tentang bahwa partai non parlemen itu sebenarnya nggak bisa ikutan dihitung suara perolehannya dalam pencalonan kepala daerah. Tapi kemudian ketentuan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain karena ketidakpastian hukum, karena naruhnya di penjelasan. Ya, akhirnya dibatalkan tuh 2005 dibatalkan ketentuan itu Mahkamah Konstitusi. Nah, mulai 2005 bisalah partai non parlemen itu untuk dihitung suaranya, perolehan suaranya sebagai dasar pencalonan kepala daerah. Tapi kemudian muncul lagi di Undang-Undang Pilkada. Ya, di Pilkada sekarang udah nggak di penjelasan, tapi di dalam batang tubuh pasal-pasal, bahwa di pasal 40 ayat 3 itu ya, bahwa yang dimaksud partai politiknya adalah partai politik parlemen yang punya kursi di parlemen. Terus muncul, 2024 dibatalkan. Nah, kemudian masuk ke DPR. Diinterpretasi DPR dengan keinginannya DPR. Nah, kemudian sekarang di DPR mau cabut lagi gitu. Nah, ini saya kira ini situasi yang zigzag kayak begini ya, cara mengambil keputusan kita ya. Ini track record buruk ya, catatan buruk bagi relasi antar lembaga negara kita ya dalam pengambilan keputusan. Jadi saya kira ini bukan kritik terhadap semua lembaga negara, saya kira ya, baik DPR-nya, baik presidennya, karena pengambilan keputusan pembentukan undang-undang itu presiden dan DPR, bukan DPR aja nih. Kalau DPR kemarin bilang setuju, berarti presiden dan DPR yang setuju itu, bukan DPR-nya aja, presiden, DPR, termasuk Mahkamah Konstitusinya.
Saya kira Mahkamah Konstitusi ini juga punya catatan. Saya kira dalam pengambilan keputusan ini di tengah situasi menjelang detik-detik masuknya proses gitu ya, proses pemilihan kepala daerah, terjadi pengambilan keputusan. Saya lihat di RPH, rapat pemusyawaratan hakim itu sebenarnya sudah putus tanggal 1 Agustus nih, ya. Tapi kemudian dibacakannya kan tanggal berapa kemarin? 19 ya, tanggal 19. Kalau dibacanya tanggal 5 aja mungkin itu lebih tenang menghadapinya karena koalisinya belum terbentuk tuh. Nah, ini juga catatannya. Jadi ada juga prinsip-prinsip bahwa aturan pemilihan itu sebaiknya tidak diubah-ubah menjelang pemilihan, detik-detik terakhir menjelang pemilihan itu tidak dilakukan perubahan. Baik, saya kira ini di pengambilan keputusan ada catatan. Jadi buat semua lembaga negara, bukan hanya satu, tapi semua lembaga negara, cara mereka berinteraksi, cara mereka melakukan kebijakan juga jangan saling jadi konfrontatif, saling tikam, putus di sini nanti disikat di tempat lain. Nah, ini kekhawatirannya adalah satu, soal kepercayaan publik, yang kedua adalah semua kekuatan politik ingin ada di setiap lembaga negara, bahkan kekuasaan kehakiman sekalipun. Kita harus di kekuasaan kehakiman. Iya, partai politik jadi mau ingin juga punya wakil di sana gitu. Baik, itu catatan Prof. Fitra tadi soal pengambilan keputusan dan juga yang memang hampir terjadi di hampir semua lembaga negara. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh. Baik, berikut tadi adalah pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko terkait dengan paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang dibatalkan atau tidak bisa dijadwalkan ulang kembali untuk paripurna berikutnya. Kita akan kembali berbincang dengan narasumber. Saya ingin ke Prof. Zuhro berikutnya. Prof, dengan pernyataan tadi dan juga keterangan yang disampaikan oleh pemerintah, apakah publik saat ini bisa katakanlah lega? Iya, saya setuju dengan pernyataan Prof. Fitra. Ini kok ada tradisi yang senantiasa seperti ini. Artinya apa? Artinya seolah-olah negara ini tidak normal gitu ya. Tidak normal karena proses pembuatan keputusan yang selalu gitu berdasarkan apalagi konflik antar lembaga. Ini lembaga tinggi negara lagi kan. DPR itu lembaga tinggi negara.
Mahkamah Konstitusi itu satu institusi yang kita sama-sama sepakati berdiri setelah reformasi ya, sebagai bagian dari yudikatif kan gitu. Apalagi dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat. Lah, itu pula yang kita ikuti sampai keputusan tentang batas umur, tentang calon wakil presiden pun diubah, kita juga nerima, gitu kan? Mahkamah Agung mengubah juga terima. Tidak ada terjadi respon-respon yang sangat signifikan dari DPR RI sebagai wakil gitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tentu Baik, mohon maaf sepertinya ada gangguan audio. Boleh kembali diatur, Prof, untuk audionya dicek ulang. Sementara itu saya ingin beralih ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI bahwa dipastikan tidak ada pengambilan keputusan pengesahan RUU Pilkada di periode yang sekarang. Apakah ini artinya memberikan kepastian kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU? Ya, sebetulnya kepastian itu seharusnya sudah ada sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan gitu. Jadi kan karena putusan Mahkamah Konstitusi tadi kan final dan mengikatnya bukan hanya kepada pemohon tapi kepada semua, termasuk juga penyelenggara pemilu, termasuk juga DPR dan pemerintah gitu. Jadi tanpa harus ada revisi itu sudah mengikat gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu menunggu sampai tadi misalnya ada statement dari Wakil Ketua DPR. Dan tadi kan misalnya disampaikan bahwa oleh Wakil Ketua DPR ini tidak jadi disahkan RUU-nya karena saya menangkapnya ya, karena waktunya yang nggak ada gitu. Karena tadi ditunda, baru bisa dilakukan lagi hari Kamis, tapi Selasa sudah pendaftaran. Jadi bukan karena dasarnya adalah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya mengikat, atau karena mendengar aspirasi publik yang hari ini turun ke jalan dan menyuarakan di media sosial gitu, tapi ya karena nggak ada waktunya ya untuk mengesahkan gitu. Jadi pengambilan keputusannya ini menjadi saya juga bertanya-tanya kenapa sih kita sampai hari ini ya di 26 tahun kita sudah reformasi, kenapa kita rasanya kok masih belum bisa bernegara atau berhukum secara patut gitu loh. Kalau kita berpegang pada nilai-nilai ketatanegaraan, ya seharusnya ya mengikuti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan tadi itu mengikat gitu ya, baik itu kepada penyelenggara pemilu. Jadi sebetulnya KPU tidak perlu ada dalam situasi yang gamang gitu, bahwa betul dalam membuat peraturan KPU mereka harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, tapi kan ini sudah ada putusan pengadilan yang mengikat kepada semuanya. Jadi kepastian itu ya sudah ada sejak dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, Mbak. Oke, baik. Tadi juga Perludem sempat disinggung dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko bahwa nanti ke depannya tetap akan ada begitu revisi Undang-Undang Pilkada ini. Nanti kemungkinan akan dimulai dari sesuatu yang baru atau justru melanjutkan poin-poin yang memang sekarang dipertentangkan begitu. Kalau ada revisi ya, baik itu Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Pilkada, menurut saya langkah pertamanya adalah memang menyisir apa-apa saja yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tadi memang disebutkan misalnya soal parliamentary threshold, itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Lalu misalnya soal daerah pemilihan, itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Hal lain misalnya ya, soal keserentakan, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Jadi ke depan pembentuk undang-undang ketika melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu ataupun juga nanti ada Undang-Undang Pilkada, rujukan utamanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan membuat sesuatu hal yang baru yang tadi kan seolah-olah saya menangkap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya berlaku sampai nanti ada undang-undang yang baru. Rasanya kok nggak begitu, Prof. Fitra nanti yang bisa menjelaskan gitu ya, karena itu kan mengikat ke semuanya tadi gitu. Jadi dasar dalam membuat revisi baik itu Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Pilkada ya, misalnya contohnya tadi yang sudah disebutkan soal persentase pencalonan, soal syarat usia, ke depan itu yang harus jadi rujukannya gitu. Jadi bukan membuat sesuatu norma yang baru yang di luar dari apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Saya ingin kembali menyapa Prof. Zuhro. Prof. Zuhro, terkait dengan tadi melanjutkan pembicaraan di awal, apakah sudah sepatutnya publik lega atau justru
masih harus terus mengawal putusan MK ini hingga kemudian nanti ada revisi PKPU yang sesuai dengan putusan MK? Ya, menurut saya ketika publik luas ya, termasuk publik akademis itu merespon dengan cara demo, protes, demonstrasi, itu artinya mereka sedang melakukan resistensi terhadap tentunya kebijakan-kebijakan yang tidak benar. Maka ini yang tentu belum terobati gitu. Bagaimana merasa lega? Sementara gitu ya, ke depan ini yang kita lihat itu adanya ketidakpastian gitu ya. Jadi anytime itu bisa akan diubah dan sebagainya. Nah ini yang masih tidak memberikan satu kepercayaan kepada publik ya, khususnya publik akademis gitu, yang berpikir ini yang melakukan demonstrasi tidak hanya buruh ini, jadi perguruan tinggi gitu ya, para guru besar, para sarjana, para doktor dan sebagainya yang profesional yang merasakan gitu ya, bahkan budayawan dan sebagainya sudah campur baur di situ yang merasakan adanya ketidakadilan itu. Maka ini harus diobati. Jadi public trust itu tidak sekonyong-konyong datang dengan adanya pengumuman bahwa ini ternyata ditunda gitu ya. Artinya ada keputusan tidak melakukan katakan perubahan, alias DPR menerima semua keputusan yang sudah dilakukan oleh MPR, demikian juga eksekutif katanya akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MPR, Mahkamah Konstitusi gitu, yang juga akan diikuti oleh DPR. Sepertinya seperti itu. Tapi tetap saja kita publik luas, publik akademis tidak sekonyong-konyong menjadi puas dengan cara-cara seperti ini. Karena bagaimanapun juga niatan kita menggelar pilkada itu tidak lain tidak bukan adalah menyehatkan kembali kompetisi kontestasi. Nah, dengan cara-cara apa yang dilakukan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi itu, amar keputusannya, lalu memberikan peluang kembali. Nah, ketika peluang itu dibuka, diberikan, akan ditutup sedemikian rupa. Nah, ini yang menimbulkan protes dan demonstrasi tadi ini kan mencoba-coba gitu ya, mengulik-ngulik perasaan masyarakat yang sudah ingin gitu ya, adanya perbaikan dalam kita melakukan pilkada serentak di ratusan daerah ini. Nah, tolong itu yang harus dijaga, dikawal gitu ya oleh kita semua. Jadi semua stakeholders terkait dengan pilkada ini harus menjalankan tusinya dengan sangat bagus, dengan sangat profesional. Demikian juga yang disampaikan Mbak Ninis tadi ya, bahwa bagaimana agar hukum kita memberikan landasan yang kokoh, ada kepastian di situ. Jadi jangan diubah-ubah di tengah jalan melulu gitu kan. Kalau namanya pilkada serentak, pilkada itu ya ada kompetisi kontestasi. Nah kalau yang muncul hampir serentak calon hanya tunggal, ini apa gunanya sistem multipartai banyak diberlakukan di Indonesia. Jadi kita mengalami setback, kemunduran yang luar biasa ini, yang kita tentu tidak bisa rela begitu saja kemajuan-kemajuan gitu ya dalam berdemokrasi kita, kehidupan politik kita ditarik mundur sekencang-kencangnya seperti itu. Oke, baik. Tadi Prof menyatakan bahwa publik perlu diobati, perlu ada pengembalian kepercayaan publik begitu ya. Saya ingin ke Prof Fitra berikutnya. Prof, terkait dengan perlunya mengobati publik, sebetulnya apa yang perlu dilakukan dan bagaimana kemudian peluang untuk putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait pilkada ini bisa berumur panjang atau diikuti oleh semua lembaga? Tadi saya sampaikan ya, setiap lembaga negara ini harus membangun kepercayaan publik ya. Jadi kita punya problem, semua lembaga negara ini kita nih ngambil keputusan kaget-kagetan gitu. Kaget begitu putusan MK, kaget lagi putusan balik, kaget lagi dengan paripurna, kaget lagi sama ternyata dicabut, tapi belum rakyat masih nggak percaya lagi, kaget lagi nanti mungkin ada apa lagi. Jadi jangan kaget-kagetan begini. Ini negara harus ditata dengan benar cara pengambilan keputusannya. Nah, saya kira apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu tadi sampaikan oleh Mbak Ninis itu memang dia mengikat jadi pemohonnya memang
Partai Gelora sama Partai Buruh, tapi yang terikat itu dia erga omnes ini terikat semua warga negara. Ya, siapapun terikat dengan putusan ini, lembaga-lembaga negara yang punya kewajiban di sana di dalam putusan itu, maka dia juga terikat. Jadi tanpa terkecuali erga omnes. Ya, jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu seperti legislasi di DPR, itu sama mengikatnya. Ya, jadi ini salah satu bentuk jadi yudisialisasi politik ya fenomenanya, bahwa sejak ada lembaga peradilan yang memutus tentang pengujian peraturan perundang-undangan, maka lembaga peradilan bisa memutus putusan yang mengikat semua warga negara dengan putusannya yang erga omnes itu. Maka yang menjadi dasar pikiran dari pembentuk keputusan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi bukan hanya para pemohon, tapi gimana keputusan tersebut akan berlaku, akan diikuti oleh DPR, akan diikuti oleh Presiden, diikuti oleh partai-partai politik dan warga negara secara keseluruhan. Maka kita melihat memang kalau lihat putusan Mahkamah Konstitusi memang jadi bukan hanya ada partai yang misalnya pemohon yang mengatakan kok ya ini lebih dari yang diminta. Iya, karena yang dia pikirkan bukan hanya pemohonnya saja oleh hakim. Jadi ada yang bilang, oh ini ultra petita nih, lebih dari yang diminta, yang pemohonnya nggak minta, ini kok hakim bikin putusan seperti itu. Iya, karena yang difikirkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi ini yang terikat bukan hanya pemohon, semua warga negara terikat, walaupun mulainya dari kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Jadi oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi ini harusnya ditaati. Ya, ditaati, walaupun kita juga punya catatan kepada Mahkamah Konstitusi, sebaiknya kalau agak awal dia memutuskan, jangan last minute menjelang sudah pertarungan sudah dimulai. Memang resiko Mahkamah Konstitusi menjadi dianggap terjebak dalam pertarungan politik itu memang sulit juga dihindarkan. Jadi ada anggapan, wah ini jadi Mahkamah Konstitusi menjadi pihak dari pertarungan politik. Nah, itu dikhawatirkan, dan ini kan juga catatan kita waktu putusan Gibran yang lalu tuh, putusan usia capres dan cawapres ya. Nah, itu karena last minute ada putusan yang berubah gitu ya. Nah, jadi saya kira ini juga harus dipahami juga oleh Mahkamah Konstitusi bahwa mereka ini ada Wurzel Principles ya yang mengatakan bahwa aturan peralihan itu sebenarnya aturan pemilihan itu harusnya tidak berubah menjelang pemilihan oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan nggak boleh mengambil keputusan itu, harus menahan diri untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, oleh karena itu, jadi saya kira memang putusan Mahkamah Konstitusi ini sekarang posisinya adalah saya senang ada pernyataan dari DPR bahwa mereka akan melaksanakan, dan saya kira juga harusnya presiden itu atau pemerintah itu sebenarnya bisa punya pernyataan yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh DPR misalnya. Jadi bukannya mengapresiasi, tadi kan sekedar mengapresiasi apa yang jadi masing-masing lapisan masyarakat sudah melakukan fungsinya masing-masing. Bukan itu, yang sekarang orang menunggu sikap presiden. Ya, sikap presiden apa dengan ini? Karena presiden sama besarnya kewenangan yang dalam membentuk undang-undang dengan DPR, karena mereka melakukan persetujuan bersama. Jadi yang salah bukan DPR aja nih, presiden juga problem. Kalau begitu balik kemarin setuju, artinya kan di pembahasan tingkat satunya setuju, berarti mereka setuju itu presiden dan DPR sudah setuju. Okay. Jadi dibawa ke paripurna, nanti presiden dan DPR juga setuju secara bersama. Jadi dua-duanya. Jadi presiden juga harus punya statement, dan dia masih punya senjata bahwa misalnya orang duga-duga itu Perpu. Nah, apakah Perpu itu akan digunakan yang dalam mengubah putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, maka saya kira statement yang sama yang seperti dilakukan oleh DPR mungkin juga harus dilakukan oleh presiden. Nah, jadi supaya masyarakat mendapatkan kepastian apa yang terjadi, walaupun tentu dengan catatan cara pengambilan keputusan kita yang seperti ini, maka kepastian itu perlu dikawal terus oleh lapisan masyarakat siapapun, gitu saya kira.
Baik, bicara soal kepastian dan menyinggung soal Perpu, apakah Perpu ini posisinya ketika kemudian berlawanan bunyinya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, apakah masih akan tetap bisa berlaku? Mohon dijawab usai jeda, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Berikutnya kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di kawasan DPR RI setelah adanya pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI. Apakah masih ada massa yang berdemonstrasi di sana? Kita akan terhubung dengan Shelma Wulandari. Shelma, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan? Baik, Selma. Ya, selamat malam Maya dan saudara. Berdasarkan dari pantauan kami, bisa dilihat di layar kaca Anda situasi terkini di kawasan, tepatnya di pintu masuk di depan gedung DPR MPR DPRD RI. Ini sejumlah massa telah membubarkan diri. Dan sebenarnya massa sudah mulai berbalik begitu untuk tidak melakukan aksi ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda pada pukul 19.30, maksud kami pada pukul 19:39 ini massa sudah membubarkan diri secara keseluruhan. Dan ini tersisa para barakuda dan aparat kepolisian masih siaga untuk menjaga kawasan Jalan Gatot Subroto. Dan selain sebenarnya aksi unjuk rasa ini ada di 2 titik, Maya. Salah satunya di gedung depan DPR RI maksud kami, di Jalan Gatot Subroto, dan juga di pintu belakang atau gedung Gerbang Pancasila namanya. Kalau tadi memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, massa atau peserta unjuk rasa ini diberikan waktu tambahan untuk melakukan aksi unjuk rasa dan menyuarakan suaranya terkait dengan RUU Pilkada yang baru-baru ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan juga sebagian menolak. Dan situasi saat ini kondusif, tidak terjadi kerusuhan yang berarti para pendemo juga sudah membubarkan diri. Namun akses jalan untuk ke arah Palmerah dan juga Selipi ini masih ditutup untuk sementara, dan juga Transjakarta. Begitu pula dengan Transjakarta, Maya. Baik, Shelma Wulandari melaporkan dari Jalan Gatot Subroto, tepat di depan gedung DPR RI. Tadi disampaikan bahwa masa aksi membubarkan diri secara sukarela dan tertib, dan saat ini untuk arus lalu lintas masih dilakukan penutupan di kawasan tersebut. Kita akan kembali berbincang dengan narasumber kami pada malam hari ini. Kita masih terhubung dengan Prof. Fitra. Prof, seperti tadi disampaikan, kita melakukan pengandaian terkait dengan kemungkinan adanya Perpu yang dikeluarkan menjelang pendaftaran. Apakah ini akan berkekuatan hukum jika kemudian muatannya adalah bertolak belakang atau tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi? Di Indonesia ini Perpu ini ya, atau di negara-negara lain orang ada yang sebutnya CDA, Constitutional Decree Authority. Nah, ini di Indonesia ini Perpu itu dari segi materi muatan maupun kemampuan mengikatnya kepada warga negara itu sama seperti undang-undang.
Jadi apa yang bisa diatur oleh undang-undang, semua materi muatannya bisa diatur oleh Perpu. Di negara-negara lain ada yang pembatasan. Hukum pemilu misalnya di Brazil, di Argentina, hukum pemilu nggak boleh diatur pakai Perpu. Kalau di Indonesia nggak ada pembatasan itu. Bisa dilakukan juga oleh Perpu. Kemudian kemampuan mengikatnya, apakah sama mengikatnya dengan undang-undang? Sama mengikatnya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh undang-undang bisa dilakukan oleh Perpu. Cuman cara proses pembentukannya aja yang berbeda. Kalau Perpu itu harus punya alasan hal ihwal kegentingan memaksa, dan kegentingan memaksa itu nggak harus sesuatu yang membahayakan, bukan danger straight gitu, bukan sesuatu yang membahayakan, tapi apa aja yang dianggap memaksa. Sebenarnya cuman pada frasa itu cuman memberi pengertian bahwa butuh pengaturan tapi legislasi biasa nggak sempat. Nah, itu bisa bikin Perpu. Nah, Perpu itu hal ihwal kegentingan maksa dan menerbitkan presiden langsung berlaku seketika. Nah, dalam masa sidang berikutnya DPR akan membahas. Tapi itu langsung, tapi begitu diterbitkan langsung berlaku nih, nggak nunggu DPR. Tapi dalam masa sidang berikutnya DPR akan mengambil keputusan menerima atau menolak Perpu tersebut. Ya, kalau menerima dia menjadi undang-undang, kalau ditolak harus dicabut. Nah, ini artinya kemungkinan yang terjadi, apakah undang-undang bisa melakukan, Perpu juga bisa melakukan. Jadi kalau ada kekhawatiran kita kemarin undang-undang itu akan terbit hari ini gitu karena paripurna DPR memutuskan, kemudian dimasukkan lembaga negara langsung mengikat. Nah, kekhawatiran dengan Perpu sama halnya. Jadi kalau apa yang kita anggap itu bisa dilakukan oleh undang-undang, itu juga bisa dilakukan oleh Perpu. Baik, tapi pertanyaan tadi, apabila kemudian isi Perpunya ada berlainan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, apakah masih tetap bisa diberlakukan atau tidak? Iya, sebenarnya inilah ya, ini yang kemarin kita juga harus tanya ke undang-undang kan, berarti apakah kalau undang-undang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi dia berlaku apa enggak? Nah, jadi saya kira begini ya, antar lembaga negara ini nggak boleh saling saling menikam gitu ya. Kira-kira begitu. Apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi dia harus dilaksanakan oleh DPR. Lalu DPR bilang, oh kita juga bisa bikin undang-undang. Nah, nanti Mahkamah Konstitusi kita juga bisa nanti batalin undang-undangnya. Nah, nanti Perpu juga begitu. Kita juga bisa bikin Perpu. Nanti Perpunya juga bisa diuji lagi nanti di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga bisa menguji. Nah, ini kalau cara bernegara kayak begini, ini kekanak-kanakan gak sih gitu bernegara gitu. Jadi yang nyakit kita masing-masing punya senjatanya masing-masing yang diarahkan kepada lembaga negara lainnya. Jadi antar lembaga negara kita itu kita nggak punya cita-cita membangun bangsa yang besar, punya mekanisme ketatanegaraan yang stabil, yang kuat, yang kemudian kepercayaan publiknya tinggi. Enggak, tapi dia mengarahkan senjatanya masing-masing kepada lembaga negara lainnya demi kepentingan politiknya. Dan akhirnya semua orang menjadi pihak dalam pertarungan politik. Nah, ini saya kira jadi akhirnya yang kita gunakan adalah aksi massa masyarakat. Ini energinya terlalu besar untuk satu pengambilan keputusan. Jadi masyarakat kita digunakan untuk kemudian dilibatkan terus untuk melakukan ini. Tapi apa boleh buat? Baik. Kita harus lakukan itu kadang-kadang ya, karena kepercayaan publik diruntuhkan sendiri oleh para penyelenggara negaranya. Saya kira begitu. Baik, jangan sampai energi kita terbuang begitu. Saya ke Mbak Ninis berikutnya. Mbak Ninis, bukankah seharusnya dengan putusan MK kemarin nomor 60 begitu ya, dengan ambang batas 6,5 hingga 10% ini jadi angin segar bagi demokrasi, bagi partai politik untuk lebih leluasa mengusung kader partainya di pilkada. Tapi yang justru terjadi adalah fraksi-fraksi di partai politik di badan legislasi kemarin ini menghendaki sebaliknya. Apakah dengan pernyataan terakhir tadi yang kita simak bersama, ini akan ada titik balik begitu, yang tadinya tidak setuju, kemudian di pembahasan berikutnya akan kemudian menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, atau bagaimana pandangan Mbak Ninis? Ya, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini kan sebetulnya memberikan kesempatan kepada partai politik untuk bisa dengan lebih mudah mencalonkan kadernya di pilkada. Jadi sebelumnya kan ada persyaratan ambang batas pencalonannya itu 20% kursi atau 25% suara. Ada juga melalui jalur perseorangan. Yang kita tahu sama-sama bahwa kedua jalur ini tuh syaratnya sama-sama berat.
jalur perseorangan berat, harus mengumpulkan dukungan yang sangat banyak. Jalur partai politik juga berat. Syaratnya besar sekali, 20% kursi, 25% suara. Jarang sekali ada satu partai politik yang bisa maju sendiri. Mau tidak mau harus berkoalisi. Dan sekarang koalisinya trennya gemuk-gemuk gitu ya, dibawa semua dalam satu perahu. Nah, adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini yang tadi ya, rentangnya hanya 6,5 sampai 10% suara. Ini kan artinya memberikan kesempatan bagi partai politik untuk sebetulnya bisa mengusung calonnya sendiri gitu. Jadi makanya ketika kemarin ya hampir semua fraksi yang ada di DPR justru kok malah mendukung kembali lagi yang sebelumnya di putusan Mahkamah Konstitusi, itu jadi aneh sebetulnya ya. Logika politiknya jadi aneh. Padahal selama ini kalau dalam suatu bangunan koalisi yang besar gitu ya, partai ini kan artinya ketika dia mencalonkan, ada partai yang mencalonkan kadernya orang, bukan kadernya sendiri gitu. Dengan persyaratan yang sangat sulit tadi, Prof. Wiwi mengatakan potensi calon tunggalnya jadi semakin banyak. Trennya dari Pilkada 2015 sampai Pilkada 2020 naik terus calon tunggal. Bahkan ada yang memprediksi di Pilkada 2024 ini bisa 2 kali lipatnya, bisa lebih dari 50 daerah calon tunggal. Bahkan ada provinsi-provinsi yang diprediksi calon tunggal. Kan anomali gitu, masa daerah sekelas provinsi calonnya cuma 1? Nggak ada demokrasinya gitu ya. Dan ini kan menyebabkan kompetisinya jadi dihilangkan kalau calon tunggal. Nah, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini kan harusnya partai politik merasa lebih berdaya ya untuk bisa mengusung kadernya sendiri tanpa harus berkoalisi. Contoh misalnya di Jakarta gitu ya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka ruang kepada 8 partai politik untuk bisa mengusung calonnya sendiri. Kan nggak apa-apa kalau calonnya banyak. Kenapa kita harus takut kalau calonnya banyak? Kan justru publik aja yang memilih gitu ya. Dari banyaknya calon akan dinilai mana yang berkompeten, mana yang kita bisa uji gitu ide dan gagasannya. Jadi sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi ini ya tadi memberikan kesempatan pada partai politik dan juga memutus kebuntuan nih bahwa tadi ada potensi calon tunggal yang semakin banyak gitu ya. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa meminimalisir sebetulnya potensi-potensi daerah yang nantinya diprediksi akan calonnya cuma 1 gitu Mbak. Oke, baik. Berikutnya saya ingin ke Prof. Zuhro. Prof. Zuhro, kita kembali ke positioning hari Selasa dengan putusan MK begitu ya terkait dengan pilkada. Akan seperti apa nanti peta politik di daerah-daerah yang memang sejauh ini koalisinya masih belum ada perubahan? Apakah di hari-hari terakhir ini akan berubah? Iya. Tentunya ini kita bisa maknai ya kalau ada keputusan seperti ini kelihatannya akan diberlakukan ya, berarti ada relief bagi partai-partai untuk mulai bisa mengusung. Jadi kemungkinan katakan ya menerobos kebekuan, kemungkinan besar munculnya hanya calon satu pasangan calon itu menjadi lebih dari satu pasangan calon. Jadi ini menurut saya bisa akan cenderung memunculkan atau mendorong munculnya banyak calon. Nah ini lebih menurut saya ya lebih memberikan katakan nanti kan lesson learn yang lebih bagus. Jadi tidak tertumbuk hanya pada satu pasangan calon saja sehingga lalu menang melawan bumbung kosong gitu. Tapi ini akan memunculkan banyak partai-partai yang bisa entah sendiri atau berkoalisi untuk memunculkan calon-calonnya. Nah, kita berharap nanti memang ke depan akan seperti itu, apalagi seperti Jakarta ya, daerah Jakarta yang luar biasa yang biasanya menjadi barometer politik itu dengan munculnya beberapa calon, masa iya sih satu pasangan calon saja kan gitu. Nah, dengan begitu Banten juga akan muncul lebih dari satu pasangan calon, Jakarta demikian juga, Jawa Barat dan seterusnya ya. Jawa Timur juga dan provinsi lain-lainnya. Jadi ini yang katakan kita itu seolah-olah tidak buntu gitu ya dengan satu pasangan calon, dan ini yang harus dimaknai secara positif oleh partai-partai politik gitu ya untuk berpikir memutus mata
rantai gitu ya, hanya grouping pada satu koalisi yang sangat besar gitu, sehingga tidak memungkinkan calon lain atau memberikan efek gentar kepada katakan partai yang tertinggal yang tidak masih yang belum berkoalisi untuk ya sudah mengurungkan niatnya untuk maju. Karena apa? Karena tidak memenuhi threshold. Nah ini yang pastinya menggembirakan tentunya, dan kita berharap ya dalam konteks demokrasi, dalam konteks pilkada langsung ini akan sangat positif ya dampaknya, dalam arti bahwa kita tidak mengalami kebekuan gitu ya dalam pilkada karena hanya memungkinkan satu pasangan calon. Lah kali ini tidak. Jadi silahkan partai berbondong-bondong untuk merekrut gitu ya calonnya yang hebat itu untuk daerah. Kita membayangkan munculnya calon-calon yang inovator untuk daerah, jangan satu saja. Jadi nanti bagaimana kompetisi, kontestasi the best among the best gitu. Jadi yang muncul nanti itu memang calon yang bagus di antara yang bagus-bagus yang ada. Jadi jangan ada klaim cuma satu saja. Itu artinya penduduk ratusan juta ini ternyata tidak mampu menghadirkan gitu kan kader-kader baiknya untuk menjadi pemimpin baik itu di provinsi, kabupaten maupun kota. Maka ini yang harus kita terobos, memberikan peluang itu. Makna dari demokrasi yang kita sepakati sejak tahun 1998, pemilu pertama kali 99, pilkada pertama kali tahun 2005, itu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana proses bottom up tadi itu, proses yang tidak elitis, tapi bottom up tadi itu betul-betul memberikan makna kepada daerah. Jadi kalau elitisme gitu ya dalam pilkada masih terjadi bahkan mendominasi, maka tidak ada maknanya sama sekali proses pilkada yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ini itu. Baik, kedaulatan harus ada di tangan rakyat, bukan di tangan para elit begitu ya. Saya ingin terakhir ke Prof. Fitra, apa yang kiranya perlu dilakukan para pihak dengan kondisi dan situasi yang sekarang saat ini terjadi untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara jelang pilkada ini, Prof? Prof. Fitra, masih belum ada suara? Oke, ya saya kira setiap lembaga negara punya karakter kekhasannya masing-masing, ya, maka lakukan itu dengan sesuai dengan karakternya tersebut. Kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi, karakternya adalah independen, imparsial, ya, jadi kompetens, ya. Nah, maka dia harus lakukan itu. Dia harus tetap independen, menampilkan independensinya, imparsial, dia tidak bisa dimasuki oleh kekuatan politik, tidak menjadi pihak dalam pertarungan politik, dia justru menjadi penyelesai perselisihan jika terjadi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini sekarang jadi pahlawan nih. Ya, sekarang. Tapi jangan tiba-tiba jadi pahlawan. Kemarin kan jadi sumber masalah. Jadi sekarang jadi pahlawan, jangan balik lagi jadi masalah. Dia tetap mempertahankan kepahlawanannya gitu ya. Jadi, nah, juga lembaga parlemen juga begitu. Karakter utamanya aspiratif gitu. Misalnya dia harus membuka ruang partisipasi publik yang tinggi. Maka ya, jadi kita harus pastikan bahwa putusan-putusan lembaga perwakilan ini partisipatif, itu bisa diakses oleh publik. Jadi ini karakter yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dia imparsial, independen. Jadi dia bukan aspirasi dia. Jadi justru dia membuatnya berdasarkan kebenaran hukum. Nah, jadi kebenaran hukum penerimaannya mutlak. Oleh karena itu, dia tidak boleh memutus sesuatu yang harusnya politik diputus menjadi hukum. Itu harusnya, nah, itu nanti penerimaannya beda. Nah, yang di parlemen dia memutus kebenaran politik. Politik yang dia putuskan. Nah, dasar kebenaran politik itu apa? Aspirasi masyarakat, partisipasi publiknya harus tinggi, maka dia harus melakukan itu. Ya, nah juga presiden juga begitu. Presiden dia pilihan rakyat juga harus menunjukkan dia aspiratif, dia membuka ruang bagi masyarakat, dan dia juga adalah pimpinan birokrasi, bahwa dia mempunyai karakter pengendalian terhadap birokrasi yang tinggi, maka dia harus membuktikan bahwa dia mampu melakukan pengamanan terhadap jalannya pemilihan ini dengan adil.
ya, dan kemudian masyarakat. Nah, saya kira ini catatan penting bagi masyarakat kita. Masyarakat kita ini sudah luar biasa mengawal demokrasi ini, luar biasa, dan ternyata masyarakat kita itu nggak tidur, jadi bisa juga bangun gitu ya, dan dia mampu mendesak kebijakan-kebijakan. Nah, tapi jangan sampai mudah untuk dimanfaatkan, saya kira ya, untuk kemungkinan konflik horizontal yang terjadi karena dinamisasi masyarakat. Jadi kemudian elit-elit politik itu berpikir masyarakat bisa dimanfaatkan untuk pertarungan politiknya. Ini kita juga harus waspadai. Oleh karena itu kita perlu ingatkan juga kepada lapisan masyarakat bahwa mereka memang bersuara ketika ada kemacetan, tapi jangan sampai potensi mereka itu digunakan oleh kekuatan politik untuk mengambil kepentingan-kepentingan jangka pendek yang akhirnya mengorbankan masyarakat itu sendiri. Oke, saya jangan kira sampai masyarakat menjadi korban gitu harus, ya. Baik, setiap lembaga negara harus bisa mengevaluasi diri dan kembali ke sesuai dengan ruh dari lembaganya itu sendiri. Terima kasih para narasumber, Prof. Fitra, Prof. Zuhro, dan juga Mbak Ninis sudah bergabung pada malam hari ini di Indonesia Bicara. Tentu kita akan mengawal yang terbaik untuk stabilitas bangsa dan negara jelang Pilkada 2024. Selamat malam untuk semua, salam sehat. Selamat malam. Baik saudara, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Saya Maya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.